Anda kembali bersama kami, pemirsa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut para pelaku usaha merespon positif kebijakan pemerintah untuk pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Para pengusaha ini mengapresiasi langkah pemerintah mengoptimalkan harga komoditas. Erlangga Hartarto mengatakan para pengusaha ini mendukung upaya pemerintah memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Saat ini integrasi data ekspor telah dikoordinasikan dengan Ditjen Bea Cukai. 3 bulan pertama implementasi, eksportir masih menjalankan aktivitas ekspor seperti biasa karena seluruh dokumen dan data perdagangan sudah tersedia dalam sistem National Single Window. Skema kebijakan ini berlaku untuk produk-produk sawit kategori second process atau produk olahan tahap kedua seperti crude palm oil hingga refined bleached deodorized oil atau RBDO, dan sementara untuk produk hilir seperti sabun tidak termasuk dalam skema ini. Biodiesel juga tidak masuk karena tidak diekspor, pemirsa. Yang kena kan second process. Ya, second process kan CPO. Kemudian ada RBDU, olein. Ya, gitu. Kalau sabun ya enggak, biodiesel kan enggak diekspor. Ya. Tapi tadi alloynya nikel. Apa? Ferronikel. Kalau nikel pit iron, Pak? Enggak, dia kan enggak ada ferronya. Ya. Tapi dari pengusaha tadi tanggapannya seperti apa? Tanggapannya relatif positif dan mereka mengapresiasi, terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya Indonesia leverage-nya di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat. Pemerintah menyebut ketentuan devisa hasil ekspor atau DHE dalam kebijakan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam adalah hak Indonesia dalam mengatur tata kelola ekspor komoditas strategi nasional. Menurut Erlangga, negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia juga menerapkan kebijakan serupa dalam pengelolaan ekspor komoditas mereka. Enggak, kalau ini kan haknya Indonesia. Jadi kalau haknya Indonesia ya kita jalankan aja. Dan negara lain melakukan hal yang sama seperti Thailand, Malaysia. Ya, enggak kalau. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani maksud kami menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga transparansi serta menghormati kontrak-kontrak ekspor yang saat ini masih berjalan. Rosan Roslani menyebut pelaku usaha tetap bisa melakukan peninjauan harga atau pricing review secara berkala setiap 3 bulan dan mulai tanggal 1 Juni ini sampai 3 bulan ke depan, Kementerian Investasi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait akan mulai mengumpulkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada. Rosan menyebut pemerintah saat ini tengah membangun sebuah sistem yang transparan karena bagi pemerintah keterbukaan atau transparansi dari setiap transaksi yang dilakukan adalah hal yang paling krusial. Setelah masa evaluasi dan pengumpulan data selama 3 bulan usai, kebijakan baru ini akan mulai diberlakukan secara bertahap. Target pemerintah, kebijakan ini sudah bisa diimplementasikan secara penuh atau full implemented pada tanggal 1 Januari 2027 mendatang. Ya, kita tentunya akan selalu mereka mempertanyakan pertama tuh kebanyakan adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada. Nah, kita bilang kita akan menghormati selalu kontrak-kontrak yang ada, dan tapi kan kita ketahui kontrak-kontrak itu dan mereka pun memang menyetujui bahwa memang mungkin dari segi volumenya sudah kontraknya lebih dari 1 tahun, tapi kan dari segi harganya, pricingnya itu kan direview setiap 3 bulan, mulai 1 Juni sampai dengan 3 bulan ke depan. Kita akan bersama dengan seluruh KL yang lain dan badan akan mendapatkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada selama 3 bulan ke depan, sehingga kita bisa membuat analisa, karena kita pada saat sekarang juga sedang membuat sistemnya yang secara transparan, karena yang tadi kami sampaikan juga yang paling penting buat kami adalah transparansi dari transaksi. Dan pemerintah mulai menerapkan kebijakan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN ekspor. Kebijakan ini menyusul terbitnya peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Dalam aturan ini, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor kelapa sawit, batu bara, dan juga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Pemerintah menyebut kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan monitoring serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan dalam skema baru ini bea masuk, bea keluar dan juga pungutan ekspor tetap berlaku, namun penanggungnya akan dilakukan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI selaku BUMN ekspor. Adapun masa transisi kebijakan ini akan dimulai pada 1 Juni 2026 dan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun sebelum sepenuhnya diterapkan pada 1 Januari 2027. Batu bara, ferroalloy itu ekspornya akan dilakukan oleh BUMN ekspor. Jadi nanti per 1 Juni itu masa transisi, ya jadi akan dievaluasi 3 bulan pertama. Dalam 3 bulan pertama itu ekspornya dilakukan oleh eksporter yang existing, tetapi dokumennya nanti QQ ke BUMN ekspor. Nah setelah itu 3 bulan berikutnya itu sifatnya kayak hybrid gitu. Jadi kalau eksporter yang sudah siap dialihkan ke BUMN ekspor, maka bisa sepenuhnya dialihkan ke BUMN ekspor sampai paling lambat tanggal 31 Desember.